warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartini dari kelas M222. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas beberapa hal mengenai UKS. Siapa di antara kita yang tidak tahu UKS? Menurut Setiawan dan Hidayat tahun 2017, UKS atau usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang ditujukan kepada peserta didik atau usaha sekolah yang merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas fisik penduduk. Jadi dapat diartikan, UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang ada di sekolah dan perguruan agama. Program pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah atau satuan pendidikan luar sekolah dilaksanakan melalui 3 program pokok, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Selain pengertian, UKS juga memiliki sebuah lambang seperti ini yang memiliki arti dan makna tersendiri di baliknya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah bentuk segitiga sama sisi pada lambang UKS. Bentuk ini menggambarkan 3 program pokok UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lalu lingkaran menggambarkan bahwa program UKS dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh sektor terkait. Lalu tulisan UKS yang ditulis secara vertikal dan horizontal menggambarkan bahwa UKS dilaksanakan mulai dari TK atau RA sampai STLA atau MA, serta dilaksanakan secara berjenjang dari sekolah atau madrasah sampai pusat secara terkoordinasi baik antara sekolah dengan tim pembina UKS di bawahnya dengan yang di atasnya maupun antar sesama tim pembina UKS yang sejajar. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau UKS memiliki sejarah panjang tersendiri? Bisa dibilang UKS pertama kali dirintis sejak tahun 1996 melalui proyek pilot di Jakarta dan Bekasi yang merupakan kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri. Proyek ini dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu UKS perkotaan di Jakarta dan UKS pedesaan di Bekasi. Lalu pada tahun 1970 dibentuk panitia bersama usaha kesehatan sekolah antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu dilanjut pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Kesehatan tentang pembentukan kelompok kerja usaha kesehatan sekolah. Lalu 2 tahun kemudian ditandatangani piagam kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tentang pembinaan kesehatan anak dan perguruan Islam. Lalu, untuk lebih memantapkan pembinaan usaha kesehatan sekolah secara terpadu, pada tahun 1984 diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri RI. Lalu pada tahun 2003, seiring dengan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan perkembangan di bidang pendidikan dan kesehatan, maka dilakukan penyempurnaan SKB 4 Menteri tahun 1984. Ternyata ada beberapa alasan mengapa UKS diperlukan di lingkungan sekolah. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang kesehatan. UKS membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang kesehatan dan pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana menjaga kesehatan secara umum, termasuk dalam hal gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan olahraga teratur. Lalu yang kedua, mencegah dan mengendalikan penyakit. UKS juga dapat membantu mencegah dan mengendalikan penyakit di lingkungan sekolah. Melalui pelayanan kesehatan dan pengawasan kesehatan, UKS dapat membantu mendeteksi penyakit pada awalnya dan mencegah penyebaran penyakit di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, mendukung proses pembelajaran. Siswa yang sehat memiliki kemampuan untuk belajar dengan lebih baik dan fokus dalam proses pembelajaran. UKS dapat membantu memastikan bahwa siswa tetap sehat dan bebas dari gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar mereka. Lalu yang keempat, membangun lingkungan yang sehat. UKS dapat membantu membangun lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Ini mencakup memastikan kebersihan lingkungan sekolah, mempromosikan praktik sanitasi yang baik, dan memastikan bahwa siswa memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang baik. Lalu yang terakhir, yang kelima, ialah membantu memenuhi tuntutan hukum. Ada beberapa peraturan dan undang-undang yang mengharuskan sekolah untuk memiliki UKS atau program kesehatan yang sejenis.
Hal ini termasuk kebijakan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja yang mengharuskan sekolah untuk memastikan bahwa siswa dan karyawan terlindungi dari bahaya, kesehatan, dan keselamatan. Adapun tujuan diselenggarakannya program UKS secara umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup penurunan angka kesakitan anak sekolah, peningkatan kesehatan peserta didik seperti fisik, mental, dan sosial, agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat-obatan berbahaya lainnya. Sedangkan sasaran program UKS meliputi seluruh peserta, baik pada tingkat sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa. Sementara pada tingkat sekolah dasar, program UKS lebih diprioritaskan pada kelas 1, 3, 6, antara lain dengan pertimbangan pada kelas 1 merupakan fase penyesuaian pada lingkungan sekolah baru, juga terkait imunisasi ulangan. Dan lepas dari pengawasan orang tua, kemungkinan kontak dengan berbagai penyebab penyakit lebih besar saat yang baik untuk diimunisasi ulang. Pada kelas 3 dengan tujuan evaluasi hasil pelaksanaan UKS pada kelas, sementara pada kelas 6 sebagai persiapan kesehatan pada peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan terakhir, ruang lingkup UKS, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup program UKS dan ruang lingkup pembinaan dan pengembangan UKS. Pada poin pertama, yaitu ruang lingkup UKS, di mana sebagai cermin dalam 3 program pokok UKS, yaitu yang pertama penyelenggaraan pendidikan kesehatan, misalnya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk senantiasa berperilaku hidup sehat. Kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di sekolah seperti pengobatan ringan dan P3K maupun P3P. Dan yang terakhir, ada pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, baik fisik, mental, sosial, maupun lingkungan seperti pelaksanaan 7K, yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Pada poin kedua, yaitu ruang lingkup pembinaan dan pengembangan UKS seperti pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pemeliharaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, ketenangan, sarana prasarana, penelitian dan pengembangan, manajemen atau organisasi, dan monitoring dan evaluasi. Itulah beberapa hal mengenai UKS yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.